lagi kayak kemarin. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu. Ini ya. Masih di mute, Pak. Tes. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Andri. Ada Bu. suaranya? Ada. Ada Suara ya? saya sudah ada, Bu. Ada suara Andri, Pak Andri jelas. Ya. Baik, Bu. Yang PTK itu mau dipilih aja mungkin ya, nomor berapa aja yang dibahasnya tadi? Emang ini berapa soal? Itu teh ada kalau tidak salah 34 ya. Banyak juga ya. Ya, memang kalau nggak akan kebahas semua sih. Nggak akan bisa kebahas semua selesai gitu. Paling dipilih aja materi yang esensial yang kemungkinan keluar itu dari PTK itu. Dan kemudian yang tadi yang Bu Nining mau bahas itu yang dari link apa ya, yang itu ya? Iya. Nanti Ibu langsung yang share screen atau gimana, Bu? Boleh dari Pak Andri juga boleh. Kalau di sana saya kan pakai, kalau buka-buka googling gitu enak pakai desktop gede tuh. Yeah. Kalau sambil zoom kan di laptopnya, karena desktop saya nggak ada kamera itu. Oh iya. Siap. Jadi saya mau download dulu nih, sekalian download dulu. Yang dari Kuisis juga bagus itu. Iya. Yang Pak Andri dipakainya boleh yang dari Kuisis saja, coba yang dari Kuisis dulu. Atau Pak Andri boleh cari yang lain juga, nggak apa-apa. Enggak, yang itu belum sudah dari situ aja nggak apa-apa, Bu. Boleh. Oke. Biar mudah. Dimulai aja ini yang PTK aja dulu gitu ya? Iya boleh, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan sangat menyesal Bapak Ibu harus bertemu saya lagi di dalam sesi bimbel pretest. Saya juga tidak menyangka itu tadi dihubungi Pak Andri, katanya dadakan. Ya, emang tahu bulat ya Pak Andri, dadakan enak. Jadi saya barusan buka materinya, ternyata saya lihat sampai nomor 11 apa tadi 12 itu tentang PTK. Tapi untungnya ada jawabannya ya. Jadi saya nyambungin aja. Kebetulan saya bukan tipe yang, saya belum pernah bikin PTK, tapi saya sering ngedit PTK. Anehnya Pak Andri. Jadi kalau teman saya bikin PTK, dieditnya sama saya. Jadi saya baca, kalau orang edit kan pasti baca semua ya, dari detail-detail sama semua. Jadi kayak gitu PTK. Tapi saya sendiri belum punya PTK. Jadi kebetulan tahun 2014 itu saya bisa 4A dengan bukan PTK. Jadi ya sekarang masih ngendog aja ya di 4A. Tambah. Tapi mudah-mudahan bisa kita pecahkan bersama-sama ya. Beberapa kali saya pernah ikut pelatihan PTK juga gitu ya, mungkin belum praktek aja. Bapak Ibu mari kita tebak-tebakan. Kebetulan tapi ada apa namanya tuh Pak, ada kunci jawabannya sih ya. Yang ke saya mah ada kunci jawabannya. Sudah ya, nggak ada yang bocor. Bu, itu yang kuisis saya udah ada jawabannya di aplikasinya langsung ya? Ada yang ada yang enggak. Jadi kalau pada klik yang bukan link itu mah ada yang diisi sendiri. Jadi ngisi sendiri dulu, nanti di aplikasi. Mau di aplikasi langsung nggak apa-apa juga sih sambil dibahas. Kayak gini kan ada jawabannya juga. Ya boleh, yang nanti yang itu aja lah. Saya pas barusan dilihat itu sudah ada yang dijawab. Yang sudah ada, yang sudah ada yang jawab ya. Sudah jawabannya yang merah-merah itu ya, merah sama hijau ya? Iya, merah sama hijau. Ya, nggak apa-apa. Itu aja nggak apa-apa. Atau di screenshot ada di fotoan gitu, boleh. Oke. Ya Bapak Ibu, ini aduh. Siapa ya itu yang ini ya? Enggak yang apa-apa kali. Kecil kali di handphone. Ibu Rohana, bocor ya Ibu Rohana. Di mute dulu Bu. Oke, terima kasih. Oke.
Yang ini dulu mungkin Bu, yang PTK Ya, dulu. yang Kemarin PTK ada dulu aja ya. yang PTK ya. Nah, sekarang Bu Anggraeni yang bocor. Mungkin kepencet. Sudah ya, Bu Anggraeni. Ya sih. Boleh di-mute dulu, Bu? Nah, ya, sip. Terima kasih. Bapak Ibu, ini nomor 1 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil analisis data dapat dijadikan bahan untuk apa? Jadi 1 membuat kesimpulan, 2 melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut, 3 mengidentifikasi temuan penelitian. Analisis data itu digunakan untuk yang mana nih? 1, 2, 3 itu. Apakah 1, 2, apakah 1, 3, apakah 2, 3, apakah 1, 2, 3? Ayo Bapak Ibu, mana suaranya? 1, 2. Kenapa Bu 1, 2, Bu? Karena setelah melakukan penelitian Hasil analisis data ya Bu. itu baru kita artinya kita sudah menemukan simpulan, dan dengan simpulan itu kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Itu dia untuk yang refleksi. Kayaknya sama kalimatnya. Refleksi 2 ya Bu. Kalau refleksi nomor 2 ya. Iya. Berarti yang mana nih Bu? Ibu mau pilih apa nih? A, B, C, D. Di antara A, B, C, D. Pilih A. Pilih A. Nah, itu 1, 2 ya Bu. Jadi Ibu nggak akan dipakai untuk mengidentifikasi temuan ya Bu? Nomor 3, enggak? 2, 3. Tidak, saya juga seperti Ibu nggak pernah buat PTK. Iya, saya juga sama Bu. Saya cuma bacain PTK orang. Nggak tahu juga. Makanya saya nggak terlalu pede pas Pak Andri bilang, tapi untung ada kunci jawaban dan ya mudah-mudahan sedikit. Nggak apa-apa, kita belajar bersama aja. Kalau di kunci jawaban mah 2 dan 3 ya katanya. 2 dan 3 itu sebentar, mana tadi? Saya dapat materinya dari Pak Andri ini 2, 3 katanya kalau yang ini. Jadi 2, 3 itu berarti hanya sebentar, mana zoom-nya kenapa nggak muncul? Melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut dan mengidentifikasi temuan penelitian. Kalau nomor 1 membuat kesimpulan dan tindak lanjut penelitian. Nah, saya jadi buka-buka PTK nih. Bapak Ibu mengetahui step PTK seperti apa? Nah, itu dulu aja. Step PTK Bapak Ibu gimana? Ya, jadi walaupun soalnya itu doang, tapi mari kita belajar dari awal. Stepnya PTK itu apa aja Bapak Ibu? Pertama, ada yang mau berbagi? Pertama, identifikasi temuan penelitian. Identifikasi temuan. Pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ya, masalahnya apa sih ya? Mengenali masalah. Apa sih masalahnya? Kan gitu ya. Kedua, merencanakan perbaikan ya. Jadi memilih obat istilahnya ya kalau kata ahli PTK. Jadi penyakitnya apa, obatnya apa, terus diapain, bagaimana membuat obat itu kan begitu ya. Terus di apa lagi berikutnya? Perencanaan. Kemudian membuat perencanaan tindakan, dikenakan itu ya, si obatnya itu dikenai ke si yang punya penyakitnya. Habis itu mengolah atau menafsirkan data. Nah, mengolah atau menafsirkan data. Berikutnya melaporkan. Habis itu sebelum melaporkan kan ada siklus-siklus itu loh. Ada siklus-siklus itu ya. Ya. Jadi pertama mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Setelah dikenal itu dirumuskan dulu, kalimatnya harus pas. Makanya suka ada pertanyaan tentang kalimat yang baik dalam PTK itu seperti apa ya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya ingat di UKG tahun 2015 itu ada beberapa soal mengenai PTK. Dan yang sering ditanyakan adalah manakah di antara. Nah, jadi redaksinya juga harus benar. Setelah kita mengidentifikasi ini kayaknya masalahnya anak nggak mampu ini. Nah, kemudian kita buat rumusannya. Jadi redaksinya harus jelas, yang katanya ada 12 kata itu ya Pak Andri ya kalau nggak salah.
Jadi nggak boleh lebih dari 12 kata kalau nggak salah ya. Jadi jangan terlalu panjang juga tuh masalahnya. Nah, kemudian duanya menganalisis masalah. Masalahnya di mana sih gitu ya? Yang persisnya gimana sebetulnya? Kemampuan A atau kemampuan B nih harus fokus. Jadi PTK itu nggak boleh. Tapi memang semua penelitian yang saya perhatikan setelah saya belajar S2 juga ya memang kalau nggak fokus jadi nggak dapet. Dia suka dicoretin sama dosennya. Ini kamu mau meneliti apa sebetulnya? Ini pengen, ini pengen, ini pengen. Jadi harus fokus. Jadi analisa dulu masalahnya. Yang ketiga, merumuskan hipotesis dugaan. Kayaknya, kalau bahasa kita mah kayaknya. Kayaknya pakai ini deh gitu ya. Ini anak ini panas ya. Tapi panasnya karena apa nih? Panas karena panas di luar panas, apa karena panas tinggi yang pakai termometer itu diukur ya. Nah, kemudian yang 4 adalah membuat rencana tindakan dan pemantauan. Jadi direncanakan mau dikasih obat ini, nanti dipantau obat itu bisa benar nggak mengobati itu gitu ya. Kemudian melaksanakan tindakan, kan udah bikin rencana dulu tuh. Rencananya nanti di pertemuan ini nanti gini begini kan PTK kan tidak mengganggu PBM kita ya. Jadi PTK itu dilakukan pada saat kita PBM. Jadi dilaksanakan seperti biasa, RPP-nya ada. Kemudian diolah. Oh ternyata hasilnya begini. Ketika dikasih evaluasi, arahnya hasilnya. Kemudian ditafsirkan datanya. Jadi mengolah dan menafsirkan data. Diolah. Oh ini sekarang nilainya jadi berubah. Misalnya sekarang dulu mah nilainya jadi 6, sekarang jadi 7 atau jadi 8. Baru dilaporkan. Dilaporkan dalam bentuk yang seperti tadi sebutkan PTK itu. Padahal sebetulnya laporan PTK itu tuh ya. PTK-nya itu sebenarnya dilakukan. Kalau yang sebendelan satu dokumen itu namanya laporan PTK. Sebetulnya itu. Nah, itu yang langkah-langkah yang biasanya yang saya tahu dari PTK itu seperti itu. Nah, sekarang hasil analisis data ini dijadikan bahan untuk apa? Atau apakah membuat kesimpulan dan tindak lanjut? Ataukah melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut? Atau mengidentifikasi temuan penelitian. Mengenali temuan. Si analis data itu untuk apa? Setelah Bapak Ibu analisis data, untuk apa sih dianalisis? Yang pasti untuk nomor 3 ya, betul nggak? Nah, yang ada nomor 3-nya itu kan pilihannya hanya di B, di C, dan di D. Nah, sekarang tinggal apakah 1, 2, 3, apakah 1, 3 aja, atau 2, 3 aja? Si analisis data itu. Halo, Ibu Mawarni boleh di-mute atau mau jawab Ibu? Oh, enggak ya. Ayo Bapak Ibu. Jadi kira-kira kalau nomor 1 penting nggak? Bukan penting nggak. Analisis data itu apakah dipakai untuk membuat kesimpulan dan tindak lanjut? Di akhir gitu, apakah analisis data itu dibuat untuk di akhir banget membuat kesimpulan atau hanya untuk 2 dan 3? Refleksi dan identifikasi temuan. Perencanaan tindak lanjut. Perencanaan tindak lanjut. Berarti yang 1 dong. Ya. Berarti 1, 2, 3 dong. 2 dan 3. 2 dan 3. Yang 1 enggak, Bu? Yang 1 kayaknya hampir sama redaksinya sama yang nomor 2, Bu. Jadi Dengan yang 1 membuat kesimpulan dan tindak lanjut. Kalau nomor 2 melakukan refleksi dan membuat perencanaan tindak lanjut. Ya. Ya, refleksi di akhir. Refleksi di akhir. Kan dulu masih membuat refleksi sehingga bisa membuat perencanaan tindak lanjutnya seperti apa. Berikutnya. Oke, berarti data dipakai untuk nomor 2 dan nomor 3 ya, Bu ya? Iya. Ya, berarti yang A, B, C atau D? C. Yang C. Oke. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat apa? Refleksi dilakukan pada saat sesudah pada saat apa? Perbaikan ya. Sesudah? Ayo, refleksi setelah siklus. melakukan upaya perbaikan. Upaya. Jadi nyobain dulu. Setelah itu diteliti, benar nggak sih? Benar nggak sih berdampak gitu ya, kalau bahasa gaya sekarang. Benar nggak berdampak? Terus dipikirin, kan? Gitu ya? Ya nggak? Siapa yang sudah PTK?
Nanti setelah dipikirin dicobain lagi kan gitu kan, ada 2 siklus, ada 3 Iya. siklus. Cobain lagi, jadi refleksi dulu sebelum melanjutkan ke siklus berikutnya. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke. Nomor berikutnya mana tadi? Aduh, saya jadi bingung ini muter-muter. Ini agak lemot sebentar. Laptop saya ini atau inetnya ya? Inetnya kayaknya. Tuh, jadi rada nge-lag kalau mindah. Oke. Nomor 2 udah ya, barusan isinya apa? D ya, sudah melakukan upaya perbaikan. Dia mulai terbaik. Oke. Yang ketiga yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut, berarti yang mana nih? Yang dimaksud dengan perencanaan Yang tindak lanjut. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut itu yang mana? Menyusun tindakan Ya. perbaikan Nah, untuk siklus berikutnya berikutnya. ini kayaknya ini anak harus obatnya harus tambahin gitu ya, atau mungkin tidak efektif obatnya kemarin. Berarti kita buat untuk perbaikan di siklus berikutnya. 2. Mungkin waktu kemarin mah readingnya tuh 100-200 kata misalnya ya. Ternyata nilainya masih belum memuaskan. Oh, jangan-jangan. Nah, ini ada faktor itu kan masih hipotesa juga. Jangan-jangan ini ada faktor terlalu banyak kata kita kurangin. Berarti di siklus berikutnya dikurangin gitu. Itu karena setelah merefleksi. Hasilnya yang tidak terlalu menggembirakan misalnya. Berikutnya lagi, nomor 4. Apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas, itu maksudnya kemana nih? Kalau malas itu kemana? Sosial. A, B, C, atau D? Disiplin. Kedisiplinan ya. Jadi malas itu berarti nggak disiplin, tidak. Misalnya ngerjain tugasnya lelet gitu, disuruh besok malah besoknya lagi. Nah, berarti nggak disiplin. Nomor 5, penelitian penelitiannya bersifat dialektis, reflektif, partisipatif atau kolaboratif merupakan prinsip saya juga bingung ini soalnya kok begini ya. Karena yang saya tahu struktur jamak itu bagian dari poin-poin temennya dialektis. Jadi ada kritik refleksi, kritik dialektis, kolaboratif, struktur jamak. Jadi ini juga bingung saya ini soalnya Pak Andri. Saya tadi pas baca-baca ini kenapa gini ya gitu. Iya, soalnya ini kayak temennya kok dianggap bukan temennya gitu. Jadi yang saya baca di Google mah ciri-ciri kata siapa ini? Ada ahli gitu ya katanya. Ciri-ciri PTK itu katanya sebentar. Jadi saya juga jadi baca-baca juga. Tuh bagus ini makanya saya kadang senang ikutan begini. Bukan sok-sokan mau ini Bapak Ibu. Saya juga jadi terpaksa tanda kutip belajar lagi. Katanya ada 6 karakteristik PTK menurut Richard Winter. 1, kritik reflektif. Apa itu kritik reflektif? Jadi kita kritik diri sendiri, merefleksi diri sendiri. Iya ya, kenapa anak saya begini ya? Nah, jadi bukan nunjuk ke orang, tapi nunjuk ke diri sendiri. Kemudian dialektis. Dialektis itu jadi benar nggak ini dibandingin sama kenyataan lain? Kenapa ya begini ya? Oh mungkin gurunya, oh mungkin siswanya, oh mungkin PBM-nya mungkin conditioning metodenya dan lain-lain. Ada lagi kolaboratif. Bapak Ibu kalau bikin PTK itu ada kolaborator ya, ada teman kita yang juga ikutan di situ. Misalnya dia yang jadi pemantau aktivitas murid. Saya sih perhatikan dari beberapa PTK yang saya baca. Jadi temannya yang ngajar di sama ketua angkatnya biasanya dijadikan kolaborator. Kemudian ada faktor risiko. Risikonya apa? Ya mungkin jadi terkendala sedikit, keambil sedikit waktunya, jadi lama, jadi mundur gitu ya. Itu ada faktor risiko di dalam PTK yang kita buat. Ada lagi susunan jamak. Nah, maksudnya susunan jamak itu katanya si PTK itu tidak satu-satunya faktor atau hal yang berdiri sendiri. Ketika kita meneliti, misalnya ada guru bahasa meneliti gambar berseri meningkatkan pemahaman terhadap teaching recount text gitu ya. Kan nggak sekedar gambar berseri yang diteliti, tapi nanti ada aktivitas siswanya gitu ya. Ada buku yang digunakannya, ada sikap gurunya, ada sikap siswanya. Itu katanya struktur jamak. Jadi jamak banyak banget yang diperhitungkan, yang dipikirin dalam sebuah PTK. Berikutnya adalah internalisasi teori dan
praktek. Nah, disinilah saya sukanya guru itu nggak bisa bilang begini, itu kan teorinya, udah prakteknya gimana saya, nggak bisa. Kalau mau jadi guru benar katanya, teori itu berasal dari penelitian praktek. Jadi ada tuh teman saya, dosen bilang, saya tuh suka keberatan katanya dengan guru-guru yang bilang, dosen mah cuma bisa ngomong doang, dia mah tahu teori doang, kata gitu kan. Saya juga suka kayak gitu. Iya, kata saya juga suka ngomong gitu. Dosen mah gampang aja ngomong harus gini. Dia kan nggak ngajar, yang ngajar kan kita. Seolah-olah dunia teori dan dunia praktik itu sesuatu yang jauh gitu ya. Udah kata dosen itu, teman saya bilang, yang jadi dosen, loh saya itu kan baca teori itu hasil dari penelitian di kelas, penelitian di kelompok tertentu. Berarti kan penelitian dari sebuah praktek. PTK ini adalah karakternya adalah teori dan praktiknya disatuin. Kan Bapak Ibu pernah ya dengan misalnya penggunaan misalnya teori belajar think, pair, share gitu ya. Pernah ya dengar Bapak Ibu? Saya pernah baca PTK-nya teman saya IPA itu. Think, pair, share untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi anu kalau nggak salah ya. Jadi kita kan jadi baca-baca, betul nggak Bapak Ibu? Di PTK ada ya bab 2 tentang itu, landasan teori kan? Kita jadi baca. Think, pair, share itu kayak apa sih? Bagaimana sih strukturnya? Atau penggunaan project based learning dalam pembelajaran IPS materi apa misalnya. Kan kita jadi baca project based learning itu apa, kenapa harus ada project based learning. Artinya teori dan prakteknya satu. Satu kesatuan itu katanya karakteristik dari PTK gitu. Makanya saya bingung ini, penelitian yang bersifat dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaboratif merupakan prinsip apa? Prinsip apa? Prinsip kritik dialektika mungkin ya. Karena di atasnya ada dialektis. Betul nggak Bapak Ibu setuju nomor B? Setuju aja. Pandi. Halo Bapak Ibu. Nanti saya jangan ngomong, saya ngomong sendiri. Setuju nggak kalau yang B? Dilihat dari itu. Kayak rada dipaksa kita ya. Dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaboratif, berarti dia termasuk kritik dialektika. Hari dibuka di Google juga ada ya yang kayak gitu mah. Ini benar-benar teori banget. Makanya saya nggak terlalu bingung karena teoris banget ya. Ya dibilangnya begitu kan. Ada kritik reflektif, ada kritik dialektis namanya, ada kolaboratif, ada risiko, ada susunan jamak, ada internalisasi teori dan praktek. Kata Richard Winter itu ada 7 karakteristik, 6. Nah, jadi 7. Ada 6 karakteristik. Nah, kalau yang bersifat dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaboratif itu prinsip apa kira-kira? Ya udah yang deket ya, berarti kritik dialektika. Ya enggak, Bapak Ibu, yakin aja ya. Iya, saya juga. Bu Titi, iya saya juga bingung, Bu. Masih bingung soalnya belum pernah belajar. Iya, saya juga belum pernah bikin. Kalau belajar mah iya, saya ikutan doang. Apa namanya? Ikutan ini, ikutan itu. Iya, prakteknya belum. Cuman pernah ikutan sama pernah baca PTK-nya orang gitu yang udah jadi. Oke, penelitian yang nomor 6. Penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan merupakan jenis penelitian apa? Ya aja Mama itu kontak situ. Berarti penelitian apa? Penelitian yang membuat si penelitian dituntun. Oh, harus begini. Berarti penelitian apa? Jadi hasil penelitiannya membuat kita jadi jadi harus ke sini ya nelitinya, gitu. Jangan ke sana. Nah, kalau di kunci jawaban mah ya diagnostik sama seperti kita. Kan ada asesmen diagnostik ya buat siswa sekarang di Kurmer. Sebetulnya enggak di Kurmer juga harus ada asesmen diagnostik tuh. Yang sering kita lakukan itu pretest itu asesmen diagnostik loh Bapak Ibu, jangan salah. Jadi tidak selamanya yang kita pikir baru itu benar-benar baru. Kita aja baru nggak sekarang atau difokusinnya sekarang ya sama negara. Kalau dulu kan dulu ada pretest. Bapak Ibu pernah pretest? Pasti pernah ya? Atau pernah? Ini sekarang pretest itu sekarang yang sekarang mau pretest kan ada tuh ya. Artinya didiagnosa, kamu tuh udah bisa sampai mana, kamu bisa apa. Nah, banyak yang menganggap kalau pretest dengan proses beda soalnya. Kalau saya beberapa kali pelatihan waktu di NSGP itu, pretest dengan proses itu sama.
justru kita melihat istilah nama sebelum dimasukin sumur sama sesudah dimasukin sumur mestinya ada bedanya dong gitu. Saat pretest saya suka aneh nih, saat pretest suka banyak yang kasak-kusuk nyari jawaban. Padahal itu kan mendiagnosa, betul nggak? Ini sehat nggak? Tinggi badannya berapa gitu ya? Suhu tubuhnya berapa? Nanti kalau ini sakit berarti masuk rumah sakit gitu ya? Atau kalau sakit berarti diobatin. Kalau nggak sakit berarti sehat, bisa kalau orang olahraga bisa melanjutkan lari 2 keliling. Nah itu artinya didiagnosa dulu. Itu namanya asesmen diagnostik. Berarti sama ini juga mendiagnosa, melihat. Nanti bahan itu, oh berarti ternyata digituin. Jadi si peneliti tahu, oh berarti yang diteliti yang ini. Ya, ini berarti masuknya dalam diagnostik. Nomor 7. Apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai akhir, jenis penelitian apa? Nah, si orangnya harus terlibat, berarti nama terlibat adalah istilah partisipasi ya. Iya, pasti dan karena terlibat. Pak Andrinya belum ke bawah itunya, screenshotnya. Hah? Udah. Oh, di saya gitu yang belum? Enggak. Enggak, nomor 7, nomor 7. Iya, ini udah. Belum bergerak. nomornya Belum- yang apa Belum ke D-nya. ABCD-nya. Belum nampak itu. Baru diagnostik. Baru nomor C itu, yang C. Kalau di Oke. saya malah Baru Di C, saya Pak. udah. Baru C, Pak. D-nya belum saya nampak. di saya malah A doang. Freezing ya di saya, freezing mungkin nih. Atau jangan-jangan di saya nih yang freezing ya. Ini nih, udah belum? Belum, Pak. Belum, nampak. Pak. Kenapa ya? Jaringan kadang, Pak. Iya, kayaknya jaringan nih. Kalau di saya ini udah turun. Oh, udah satu ini. Ini masih di nomor 6, Bu, apa tuh gimana? 7, Pak. 7. 7. Ini udah nih, 7 nih, 7, 8 nih. Tapi nggak nampak. D-nya belum nampak tuh, Pak. Masa ya? Iya, nomor Bisa 7. gitu ya? Ini udah semua nih, eksperimental. Kenapa ya? Diagnostik, partisipan, empiris, dan eksperimental. Udah nampak semua. Bentar, saya coba ini dulu, kembalikan dulu. Ini memang... Nah, sekarang? Ya udah nampak, Pak tuh. Hmm. Belum juga. Ya, Belum sama juga. di saya juga belum. Walah, kenapa ya? Nge-freeze ini kayaknya Pak Andri. Iya kayaknya nih. Nah, saya lihat perhatiin jauhnya. Nggak bisa ini ya, kenapa ya? Ini padahal sudah saya komplainkan ini ke ininya. Bapak Ibu, dari materi yang kemarin ada yang mau didiskusikan lagi sambil nunggu Pak Andri. Dan saya kira kalau untuk PTK, PTK itu nggak banyak ya Pak Andri ya Nggak banyak ya. yang diteskan ya, paling hanya 2-3 soal. 2, Tapi 3, yang 4, kayak 5. kemarin itu sepertinya hampir semua mata pelajaran sama ya. Metode, strategi, kemudian penentuan tujuan. Ini yang paling saya sering sedih adalah banyak guru yang nggak bisa menentukan, bukan nggak bisa, suka bingung membuat tujuan atau bingung membuat indikator. Padahal itu teh nyawanya guru, Bapak Ibu. Nyawanya guru. Gurunya masuk aja ya, terus kalau ditanya mau ngapain, mau ngajar. Tujuannya apa? Ya pokoknya mengajar aja lah. Ngajar. Isi waktu aja. Lah, harusnya kan kalau secara logikanya at the end of the lesson tuh si anaknya mau diapain? Si anaknya harus apa? Kan ada target ya. Saya juga dulu begitu, masuk aja, bawa buku, kadang bukunya ada di meja langsung disamber. Jadi nggak ada perencanaan sama sekali. Saya masuk ke situ 80 menit itu mau ngapain nggak ada. Minimal ditulis. Walaupun setelah masuk suka ngaco lagi ya. Minimal kalau kata ahli di bahasa Inggris tuh yang Jack Richard itu begini, writing lesson plan itu walaupun nih jangan sampai gini, nulis RPP juga entar juga dicoret-coret sama pengawas. Orang yang nulis RPP itu setidaknya pikirannya pasti pernah terkait. Oh, saya pernah mikirin materinya apa.
Saya pernah mikirin. Betul nggak? Pernah mikirin. Ketika nulis kan mikir ya. Pernah mikirin materinya dari mana. Pernah mikirin ngambil dari sumber apa. Pernah mikirin. Nah, pernah mikirin itu nanti dibawa ke kelas. Istilahnya mah kalau sekarang diambil RPP-nya juga nggak bawa RPP, sudah ada pernah terpikirkan. Oh, sekarang saya ini dulu. Saya pengen anak-anak bisa ini. Nanti at the end of the lesson-nya tagih dalam diri saya. Tanya, cek anaknya udah bener nggak? Udah bisa belum? Gitu. Jangan sampai Oke, Bu. ya itu kayak saya masuk asal masuk. Kita ke ini aja Bu yang di Quizzes aja nih pakai langsung yang Boleh? di aplikasi ini. Boleh, ya. Coba. Sepertinya ini yang terupgrade ya, soal terupdate gitu. Mudah-mudahan sedikit banyak nanti juga bisa lebih membantu Ibu Bapak sekalian ini. Karena untuk PTK memang hanya sekedar ya kisarannya yang tadi gitu untuk apa sih PTK itu dibutuhkan. Nah, tujuannya kenapa membuat PTK paling hanya seperti itu saja. Ya. Gitu. Dan sedikit ya biasanya Ya, persentase hanya PTK sedikit itu. untuk PTK. Tapi kalau kayak strategi, kayak Strategi. penentuan tujuan, kayak langkah itu banyak yang saya Banyak lihat soalnya. tipe-tipe soal di UKG dan itu ya. Karena memang pedagogi kan di situ ya, core-nya itu pedagogi di situ, Bapak Ibu. PTK mah boleh dibilang kayak di Bapak Ibu kan tahu modul PKB ya dulu ya, modul yang GP itu kan. Itu PTK itu di modul terakhir. Modul ke-10 kalau nggak salah ya. Modul J itu PTK itu. Jadi kayak ya kita harus mengenali lah gitu. Idealnya memang kita bikin penelitian. Tapi nggak bikin penelitian pun tidak membuat tanda kutip keguruan kita gugur. Tapi kalau bikin tujuan pembelajaran bingung, bikin strategi pembelajaran bingung, itu bingung, semua bingung, terus kita jadi guru ngapain gitu. Nggak tahu strateginya, nggak tahu karakteristik peserta didik, nggak tahu cara bikin tujuan. Itu ya sodakolah tuh ya untuk jadi gurunya, disitulah core-nya sebenarnya. Bapak Ibu boleh yang bertanya yang kemarin-kemarin mungkin project based, problem based, discovery, inquiry. Nah, itu ke metode ya. Oke, ini sudah nampak Bu yang kuisisnya Bu? Belum. Belum juga. Kayaknya dari Pak Andrinya nge-freeze ya? Masa sih ini Bu? Belum, Pak. Di saya belum. Di saya masih ngeblank. Gitu Masih ya. layar hitam. Iya ya. Waduh. Atau di situ ada itu Pak Andri, ada grup WA. Coba di-share di grup WA, coba bisa nggak dibikin kayak Siap. ngerjain sendiri atau enggak nanti diskusikan aja di sini kayak ngobrol aja gitu. Ya ini sebetulnya udah tampilan untuk diskusi bahas soal. Oh gitu. Cuman kenapa nggak muncul ya? Tapi ini di sininya udah settingan berbagi. Coba saya share screen Pak Andri, coba saya di. Boleh saya jadikan dulu co-host ya Bu. Boleh Bu. Sudah jadi co-host. Saya stop share screen. Nah, udah muncul Bu ada. Udah ada Bu, silakan. Masih mute mungkin Bu. Oke, oh saya malah di mute, saya ngomong tadi nggak ada yang denger dong ya. Nggak ada dengar saya. Pantesan mungkin Pak Andri lihat gerak bibir saya, tapi saya nih. Bapak Ibu ini seingat saya yang ada soal nomor 1 ini soal UKG. Saya ingat betul ini soal UKG di tahun 2015. Nah, kalau soalnya begini, Bapak Ibu menjawab apa? UNESCO PBB menetapkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live
together dan apa satu lagi? Aduh, nah, ngerebek Pak Andri. Suara Pak Andri atau siapa nih? Suaranya Mary. Suara apa itu? Nah, udah nggak ada. Oke, Bapak Ibu mau jawab apa ini? Jawab apa? 4 pilar pendidikan di UNESCO. Ganggu Mary kayaknya nih gangguan nih. Learning to be, Bu. Learning to be. Tuh suka lupa di unmute ya. Apa aja, Bu? Apa aja? Apa jawabannya, Bu? Learning to be. Kenapa Bu learning to be? Tadi googling juga. Iya, Iya. Learning to be. Iya. Jadi memang ada ya, itu mah di Google juga ada. Nah, jadi kalau yang mungkin belum googling ini, jadi UNESCO itu menetapkan pendidikan itu harus learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Jadi harus menjadi, gitu ya. Bukan sekedar tahu, tapi harus menjadi. Berikutnya, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Itu adalah yang dari Ki Hajar Dewantara itu ya. Yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran. Yang mana yang bukan? Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Secara teori ini kita pasti cepat ya. Secara teori cepat tahu bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Tapi pada praktiknya kita merasa kitalah yang satu-satunya sumber belajar. Anak nggak disuruh googling, malah dimarahin kalau googling. Ada guru yang marahin kalau googling. Kamu ya nyari-nyari di Google. Justru kalau sekarang manfaatkan kemampuan skill searching mereka. Kita yang mancing. Jangan kita yang ngasih tahu, suruh mereka nyari. Nanti kita lihat cara mereka nyarinya gimana, klik apa, kata kuncinya apa. Jadi ternyata teori saja tidak cukup. Ya, saya tahu saya bukan satu-satunya sumber belajar. Tapi saat anaknya memberikan pendapat yang berbeda karena dia tahu dari YouTube atau dari Google atau dari Brainly, kita yang kebakaran jenggot ya. Oke, next. Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik ada kecerdasan yang beraneka ragam. Makanya disebut multiple intelligence. Yang tidak termasuk, Bapak Ibu, Howard Gardner berapa Bu? Pak, multiple intelligence yang dia bilang ada berapa? 8. Ada 8. Yang terbaru ada 9 ya Bu. Sama kecerdasan naturalis kalau nggak salah. Kecerdasan bukan naturalis, yang terakhir itu ada satu lagi. Tapi umumnya 8 ya. Yang nggak masuk yang mana Bu? Ya. Linguistik dan kinestik, interpersonal dan spasial, intrapersonal dan spasial, musikal dan matematik, atau spiritual dan emosional. Yang menurut Howard Gardner nih. Spasial, intrapersonal sama interpersonal kan ya Bu seharusnya ya? Kan ada 2 Bu. Ada intrapersonal, iya. Ada interpersonal, iya. Yang bukan yang mana nih? Yang bukan dibawain. Nah, iya. Kecerdasan spiritual dan emosional itu tidak masuk dalam pembahasan yang dimunculkan oleh Howard Gardner. Pertama oleh Ari Ginanjar ya. IQ enggak sih. Itu mah sama Daniel Goleman kalau yang kecerdasan spiritual dan emosional kalau nggak salah. Next. Oke, Bapak Ibu, kalau berbicara kecerdasan linguistik yang seperti apa? Berbahasa. Kecerdasan berbahasa, kecerdasan menggunakan simbol-simbol linguistik ya. Kalau kecerdasan kinestetik gerak. Ya, dia biasanya olahragawan itu punya kecerdasan kinestetik. Dia tahu cara mendribble bola yang pas. Dia tahu kalau lari kayak si Ronaldo itu kalau mau nembak bola itu dari arah ke berapa dengan kekuatan berapa, itu kecerdasan kinestetik. Kalau kecerdasan intrapersonal
Antar manusia ya. Antar. Jadi dia itu punya hubungannya, dia sangat cepat sekali kenal sama orang. Jadi biasanya temannya banyak, gitu ya. Kemudian kecerdasan spasial seperti apa? Peta. Ya, kecerdasan ruang ya, peta. Atau dia nggak buka peta, tapi di sininya di pikiran dia tahu kalau dari rumah kamu ke puskesmas itu jalannya ke kanan, terus bla 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 bla. Dia tahu. Orang-orang yang biasanya jarang tersesat itu, atau yang tersesat tapi pede, itu biasanya orang spasial. Ya, dan yang suka bisa ngegambar ruang gitu, yang desain itu biasanya kecerdasan spasial. Kemudian kecerdasan musikal seperti apa? Musik ya, dia sangat sensitif. Kalau ada nada setengah aja, kayak para juri-juri idol itu, Indonesian Idol kayak gitu, dia tahu ini kurang tone-nya. Kalau disuruh nyanyi nyambung. Kalau orang nggak kecerdasan musikalnya rendah, suruh nyanyi kemana aja, suruh ketukan berapa dia nggak kepikiran. Suruh naikin setengah nada, dia naikinnya keras, bukan naikin setengah tapi malah keras suaranya. Kemudian kecerdasan logikal matematika yang seperti apa? Matematika. Diskon. Diskon itu Bu. Diskon nih ibu-ibu pada langsung memiliki kecerdasan logis matematis kalau mau lebaran ya. Ngitungnya cepat sekali. Diskon 70% plus 30% gitu. Ternyata asik diskon 100%, bukan diskon 70% plus, berarti setelah didiskon dulu. Jadi anak saya pernah, Bu itu gimana ngitungnya sok? Kamu saya nggak terlalu, dia buka HP dia ini 70% dulu, nanti hasilnya lama juga ya kata dia gitu. Jadi di situ ya, ibu-ibu jarago logical matematik. Oke, next. Kita ke soal berikutnya ya. Kok mau nyuruh Pak Andri? Padahal saya yang punya ini. Saya yang punya ini. Aduh, sebentar. Kenapa ini Google-nya nggak bisa? Ini saya yang share ya. Susah ya, ini. Tuh, Pak Andri gitu di saya mah suka nge-lag. Pak Andri nggak bisa share link online ya Pak Andri, bisa langsung ngeklik kerjain gitu. Ya bisa nggak Pak Andri? Ya coba aja nanti dikerjain. Sebentar. Mana lagi tadi lupa. Oh ini saya salah pakai ini ya Bapak Ibu. Salah pakai email. Email visi saya bukan yang ini. Sebentar ganti dulu email. Jadi saya login email visisnya ternyata pakai ini satu lagi. Nah ini jawabannya. Jawabannya adalah ini ya. Saya suka rada enggak ini. Ini penerapan aturan kedisiplinan yang berkait dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan yang belum tampak Bu di layar. Oh, nggak kelihatan. Yang kelihatan count itu continuous. Oh alah. Oh masih loading ya? Oh kenapa begitu ya? Di saya tadi muncul. Ini juga sama-sama freezing. Sama kayaknya daerah kita nih Pak Andri error ininya internetnya. Sepertinya. Bentar, saya share linknya aja ya Bu ya. Linknya aja ya, cobain ya dikerjain, nanti boleh didiskusikan. Saya stop share dulu ya. Ya Bu. Iya Bu. Ini gangguannya. Duh mana ini pengajuan monetasi YouTube saya ditolak lagi. Bapak Ibu boleh buka soal yang kemarin, barangkali ada yang mau dikonfirmasi. Duh mohon maaf ya Ibu, nih kendala jaringan nampaknya. Jadi trouble gini. Itu linknya sudah saya share di grup Bu, silakan bisa dibuka. Apa lagi? Masih memiliki akses ke fitur yang perlu diketahui.
Bapak Ibu boleh mulai jawab dari link yang tadi ya. Tadi 1, 2, 3 udah. Boleh nanti saya tunggu berapa menit gitu. Kita diskusikan nomor 4 dan berikutnya. Ini udah langsung ada jawabannya, Bu. Nomor 4 jawabannya adalah behavioristik, nomor 5 jawabannya mampu mandiri. Jangan bahas itunya, ayo bahas kenapanya. Jangan bahas apa, tapi bahas kenapa. Jadi Bapak Ibu, behavioristik itu yang sering kita pakai selama ini. Jadi kita sering nggak salah juga karena memang filsafat pendidikan yang merasuki para guru dari dulu itu adalah filsafat behavioristik. Kalau kamu gini, maka begini gitu ya. Kalau kamu nggak belajar, bodoh kamu, atau kamu nggak baik, nanti saya juga. Jadi kalau ada stimulus, ada respons. Itu kan yang Pavlov ya, yang pakai penelitian tikus itu loh. Tikus atau anjing ya, pakai anjing, penelitian anjing. Jadi kayak disogok, kalau kamu baik, saya kasih. Nah itu kan jadi penelitian nyogok-menyogok gitu. Stimulus respon, maksudnya baik ya. Dikasih apa, muncul apa. Dikasih apa, muncul apa. Nah sekarang katanya lebih kepada humanistik. Jadi ketika anak, secara yang gampang aja, anak itu nggak usah kalau kamu baik terus di reward, kalau kamu jelek di punishment, nggak usah. Kalau kamu baik dikembangin, kalau kamu jelek dinaikin supaya bisa jadi baik gitu kalau yang sekarang. Jadi tidak pakai teori behavioristik lagi mestinya. Lebih kepada teori humanis katanya ya. Makanya jadi ada differentiated instruction, ada master learning yang itu yang anak pengayaan, anak remedial. Itu supaya mereka naik level ke level yang seharusnya. Bukan langsung dijudge. Oh, kamu nilainya genap tuh naik gitu ya. Kamu nilainya 8, hebat, keren, juara 1, dapat hadiah enggak gitu. Semua anak adalah sama dalam arti memiliki kemampuan yang sama, hanya waktunya yang mungkin berbeda-beda untuk mencapai itu. Next, berikutnya soal nomor 5 apa? Sekolah berkewajiban mengembangkan life skill siswa. Tujuannya ya life skill itu membuat siswa mandiri, tidak bergantung dikit-dikit tanya orang tua, dikit-dikit nanya guru, dikit-dikit tunggu nanti sama apa gurunya, dikit-dikit tunggu bos saya, tidak mandiri. Nah, dengan life skill dia bisa memutuskan sendiri, dia bisa berkolaborasi, itu kan life skill ya, dia bisa berkomunikasi. Bapak Ibu ada yang suka ngajarin cara presentasi enggak? Cara presentasi, kalau Bapak Ibu ngasih tugas suruh anak presentasikan di depan kelas ya, diajarin nggak cara presentasinya? Diajarin. Nah, seharusnya diajarin. Jangan sampai anak cuma disuruh presentasi, tapi nggak diajarin cara presentasi yang baik, cara presentasi yang efektif. Itu life skill, komunikasi. Kan sekarang ada kemampuan di bahasanya Pak Andri, ada presenting. Mereka harus diajarin cara berkomunikasi yang efektif. Bahkan di UPI itu ada lomba, sampai ada lomba 3 minutes presentation. Harus dalam 3 menit poin-poin presentasi disampaikan. Artinya mereka harus berpikir efektif, cara ngomongnya harus jelas, tidak berbelit-belit. Kan kita sebel ya sama yang presentasi berbelit-belit gitu. Ngasih contohnya balik deh ke situ. Jadi ini adalah life skill yang membuat mereka jadi mandiri. Berikutnya yang nomor 6. Sok, Pandri terus ke bawah, terus. Kayak tukang parkir. Nah, udah. Guru telah menetapkan berbagai pendekatan, strategi, model. Nah, ini standar kompetensi guru yang tahu. Nah, ini makanya saya bilang tadi, PTK itu tidak se-urgent kebutuhannya oleh guru itu, tidak se-urgent itu. Beda dengan
Guru menetapkan, guru harus tahu pendekatan apa aja, strateginya gimana, modelnya apa, metodenya apa, tekniknya gimana. Kalau tahu ceramah tidak efektif, ya jangan diteruskan. Kalau tahu model PJBL itu ternyata punya prasyarat ABCD, ya cari prasyaratnya gitu ya. Jadi ini adalah ke pendekatan strategi mah ke pedagogik. Jadi muncul ini. Oh, di peserta ini ya, klik pedagogik, cina gitu. Pak Andri, bukan soal yang tadi ya, maksudnya tampilannya nggak bisa yang tadi ya, yang ada merah-merah sama hijau. Pak Andri kemana? Oke, ini lagi. Ini pakai Chrome gini, susah bolak-balik nih. Oke, pedagogi. Oke, nah ini aja turunin lagi. Sekarang, oh dia menunggu ini ya. Nah. Oh ya ini. Elemen perubahan kurikulum, bagus ini nggak ada ABCD-nya. Elemen perubahan kurikulum itu berkaitan dengan apa? Waktu perubahan dari kurikulum, apa yang bedanya? Kayaknya lihat dulu jawabannya nih, Bu. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar pengelolaan, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses. Ini saya yang berubah di kurikulum 2013 apanya? Yang pekerjaan gurunya aja lah, coba yang mana yang pekerjaan guru? SKL, standar isi. SKL, isi, standar proses dan standar penilaian. Dan penilaian. Itu satu paket, Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilah penilaian itu penilaian itu beda. Penilaian itu adalah bagian dari proses pembelajaran, bagian dari situ. Jadi Bapak Ibu, efeknya apa coba? Bapak Ibu ini banyak yang teman saya mengingatkan saya, jangan lagi bikin soal di jam pelajaran tertentu, kemudian anaknya dibagi 2. Bapak Ibu sering melakukan itu? Udah 4 pertemuan, bab 1 selesai, bab 5. Pertemuan 5 adalah ulangan. Pernah begitu enggak? Atau sering? Dan ketika ulangan itu dibagi 2, jam pertama absen 1 sampai 20, jam kedua absen 21 sampai absen 40, gitu ya? Jarang, nggak pernah. Jarang. Mudah-mudahan tidak ya, jangan sampai begitu lagi. Apa adanya zaman pandemi. Jadi katanya yang benar itu at the end of the lesson tes itu. Mau tes apapun namanya, pokoknya evaluasi itu dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Jadi kita bisa sisihkan 10 atau 15 menit untuk menilai ketercapaian indikator hari itu juga. Gitu. Jadi jangan lagi buat ulangan yang kayak tadi saya. Jadi nanti katanya nggak fair soal anak yang pertama dengan yang anak yang kedua. Itu secara penilaian tidak adil. Ya, jadi ini bagian yang sering berubah tuh yang ini. SKL, SI, proses, dan penilaian. Kalau yang pengelolaan, pembiayaan itu mah bagian urusan sekolah ya, bukan urusan guru secara pedagogi. Next, Pak Andri. Oke, nah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah nyata. Apa? Masalah itunya menyajikan masalah kontekstual. Ada pemecahan masalah, ada kolaboratif, berarti ke project based learning. Sip, wah udah jarago ya. Next. Penilaian kompetensi keterampilan. Oh ini mah kurtilas banget ya. Yang mana Bapak Ibu untuk menilai kompetensi keterampilan? Portofolio. Project. Penugasan dan tes praktik. Oke, next. Oh ini muncul lagi PTK, proses spiral, 4 langkah apa aja?
Yang mana nih? Yang ada 4 aja itu, Bu. Ini semua 4 urutannya yang 4. nggak benar. Oh iya, urutannya yang mana? Kayak tadi juga sama Perencanaan, jumlahnya, cuman ada poin yang tidak boleh masuk atau perencanaan, Bapak dulu, penerapan, Bapak Ibu evaluasi. perencanaan dulu, semua juga perencanaan. Oh, Habis perencanaan. perencanaan apa? Apakah tindakan, ada yang penerapan, ada tindakan. Tindakan ya, tindakan itu A, B sama D. Habis tindakan apa? Refleksi dulu apa evaluasi Pengamatan. dulu? Setelah tindakan apa? Pengamatan apa penerapan ya? Setelah tindakan nggak ada, setelah tindakan ada tindakan penerapan. Ayo Ibu, tindakan sama penerapan bedanya apa? Berarti pengamatan, Bu. Ya. Refleksi. Yang ngamatin siapa? Refleksi, Bu. Melakukan perencanaan Refleksi dan dulu. tindakan. Ya oke, refleksi dulu atau evaluasi dulu? Direfleksi dulu tindakan Nah, yang ini, tadi itu sudah tepat atau belum. Iya, barusan kita bahas ini, sekarang dikasih soal ini loh. Direfleksi. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. Nah, kalau di dalam Google itu perencanaan, tindakan, observasi, baru refleksi. Kalau observasi itu naon bahasa Inggrisnya? Pengamatan. Sok boleh Bapak Ibu googling. Googling. Nih, saya googling. Soalnya saya googling barusan. Bu, boleh googling? Ya boleh, harus sekarang mah googling tuh ya. Jangan mengharamkan googling. Alhamdulillah ada Google. Kalau dulu kita harus buka dulu buku-buku kuliah ya. Harus ke sekarang udah perpustakaan kemana? UPI Harus ke dulu. perpus, harus pinjam, harus dikembalikan 2 minggu perpanjang. Nah, Terus kata di nemu Google lagi mah, jawabannya. bacanya juga lila adanya Pak Andri, udah bisa Iya. baraha ya teh. Kalau Google kan gampang. Nah, Bapak Ibu seperti itu juga memperlakukan siswa, jangan dilarang buka Google, diarahin. Kamu coba, Bu, nggak ada Bu ini. Coba lihat ternyata kata kuncinya salah gitu kan. Ternyata kata kunci yang baik memudahkan memunculkan yang diinginkan. Oke. 4 langkah PTK. Saya tadi googling dengan kata itu. Munculnya perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berarti yang ini. Observasi itu kan pengamatan. Oke, next. PTK merupakan udah ya. Teknologi dan media berperan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Teknologi dan media memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi perilaku khalayak, termasuk guru. Asumsi tersebut merupakan pernyataan teoretik dari apa? Jadi teknologi itu membuat kita maju lah intinya begitu ya. Dan mempengaruhi perilaku. Asalnya dulu anak-anak tuh nggak bisa. Kalau nggak nanya ke guru dan buku. Kalau sekarang bisa nggak usah nanya guru dan buku. Itu kan salah satu. Determinisme sosial. Nah, determinisme sosial. Jadi ada peran sosial teknologi dan media itu ya. Ya setuju Pak. Ya harusnya. Determinasi teknologi dan efek media. Oke, next. Mediatisasi ya benar yang bahasanya mediatisasi. Ya, mediatisasi adalah sebuah proses dalam hubungan antara keberadaan media di tengah masyarakat yang bersifat institusional. Media awalnya hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berkembang menjadi institusi sosial dan terlibat dalam penregulatan hubungan dengan institusi sosial lainnya, termasuk dalam lembaga sekolah. Ciri utama mediatisasi dalam konteks pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran ya, mediatisasi itu apa? Proses dinamis hubungan keberadaan media di tengah masyarakat. Bayang ya, medsos di tengah kita, Google di tengah kita, YouTube di tengah kita. Ya, bersifat institusional. Jadi dilembagain tuh Google Classroom, semua sekolah pada pakai Google Classroom. Kan itu efek dari ada Google ya. Nah, itu tuh mediatisasi namanya. Nah, mediatisasi dalam pembelajaran yang mana maksudnya? Yang dari 4 ini. Dia menjadi institusi independen terhadap lembaga sekolah.
Ya, jawaban di sana itu ya Bu ya. Jawabannya yang media yang B. Bukan integrasi dengan institusi pendidikan. Ya, ya kayak itu ya Bu ya, Google Workspace kan semua pada punya akun Google ya. Anak dikasih akun Google ya. Dapodik gitu kan, emailnya email Kemdikbud. Nah, itu berarti sudah diinstitusikan, dilembagakan. Berarti itu dia mediatisasi. Berarti Pak Nadiem itu sudah melakukan mediatisasi. Next. Nomor berapa ini? 13 ya? 13. Oke. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun. Nah, nggak boleh dihalangi, tapi diarahkan. Sekarang kalau ada sekolah yang melarang bawa HP, saya jadi kasihan sama anaknya, tapi dibatasi. Hanya dipakai saat belajar. Kalau udah nggak belajar, yang nggak dipakai simpan, matikan, kumpulkan. Kalau saya dikumpulkan di wali kelasnya atau di guru mapelnya. Nah, hal ini merupakan satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Mana yang disebut dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer itu yang disebut apa? Interaktif. Interaktif tool. Jadi interaktif ya, berarti ada interaktif tool. Alat untuk berinteraksi. Bapak Ibu ketika nggak ketemu anak kan di WA bisa ya. Nyuruh-nyuruh ini tugasnya, kirim-kirim video kan. Di Google Classroom juga bisa ya. Kalau yang lainnya apa aja itu, Bu? Apa Pak? Yang lainnya itu yang Interactive with others, interacting with others, alternative tools, situational tools. Iya. Kalau kita kan di sini, ini kan gini Pak, ini alat untuk berinteraksi kan ya jawabannya. Jadi si memanfaatkan media digital berbasis komputer itu menjadi tool untuk berinteraksi. Toolnya yang terlihat ya Pak. Ketika kita memanfaatkan media digital berbasis komputer, kayak tadi Pak, Google, kemudian Google Classroom, kemudian ada WA gitu, itu kan alat untuk berinteraksi. Ya nggak Pak? Salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan kalau alternatif media. Kan itu kayak media yang alternatif kalau tidak bisa secara kalau media alternatif artinya bisa apa aja. Belum tentu interaktif. Media alternatif kan bisa apa aja dan belum tentu interaktif ya Pak. Itu sih kalau saya juga cuma mau ini aja. Kalau ini kan tool yang interaktif. Kalau ini tools alternatif kan bisa Pak, yang Bapak kasih kertas disimpan di botol dialungkan Pak ke danau, itu kan alternatif itu. tapi kan nggak digital berbasis komputer itu ya Pak. Nggak bisa ya Pak berinteraksi. Tapi dia tool alternatif nggak Pak? Tool alternatif. Iya. Kita nggak usah ngirim pakai pos, tapi bisa pakai si burung apa itu Pak? Burung merpati. Burung dara. Burung apa? Burung gereja, bukan burung hantu. Burung gereja. Ya kan, yang suka disimpan di bawahnya. Dia alternatif tools, tapi tidak interaktif. Ya, kita ngirim kapan, dijawabnya kapan. Kalau saya berbasis komputer kan interaktif ya. Pada saat itu nge-zoom atau Gmail, atau WA gitu ya, bisa. Oke, next. Penetrasi TIK dalam pembelajaran, semakin melembaga. Semakin ya pastilah ya, karena mau tidak mau. Kemudian memberi kontribusi terhadap kualitas pembelajaran, betul nggak Bapak Ibu? Kerasa nggak kalau TIK itu memberikan kontribusi terhadap kualitas? Betul. Dulu saya kalau ngerangin apa, saya ingat betul Pak Andri tahun 2000-an saya ngajar pertama. Itu bab pertamanya itu adalah light technology. Light technology itu teknologi ringan ya. Saya sampai pinjam palu ke TU, pinjam palu. Terus tapi saya bingung ya kalau mau pinjam pacul apa itu? Pacul teh naon tadi bahasa Indonesia? Cangkul. Cangkul. Saya nggak mungkin pinjam cangkul kan. Tapi mau gambar nyari susah gitu ya. Mungkin bisa, tapi harus berapa hari sebelumnya harus. Jadi saya dulu ada buku besar gitu, cari buku gambar pacul cangkul, saya fotokopi gitu. Kalau sekarang mah Bapak Ibu tinggal buka Google ya, klik cangkul, berbagai macam cangkul ya, mau yang warna apa yang bagus, yang dari arah mana, klik langsung gitu. Nggak usah di print juga, liatin aja ke anak di di share aja di WAG ya.
atau share aja di kelas gitu, atau berarti meningkatkan kualitas. Nah, tetapi sebagai bagian dari revolusi industri, siapapun tidak bisa menghindari hadirnya TIK. Makanya saya bilang tadi, kalau ada guru yang jangan buka HP itu ya dalam pembelajaran mah ya pakai aja. Pernyataan berikut yang benar menurut argumen di atas apa? Jadi si TIK itu membuat kualitas pembelajaran meningkat. Nah, pernyataan yang sesuai berarti yang mana? Jawabannya hampir sama, Bu. Hampir benar. Iya, hampir. Berarti Bapak harus baca dengan seksama dan dalam tempo yang singkat. Kalau yang A, Pak, sebagai guru abad 21, guru harus menyesuaikan diri dengan cara kerja logika, teknologi, dan media. Setuju nggak, Pak? Setuju sih. Guru harus menyesuaikan diri dengan cara kerja logika, teknologi, dan media. Kalau saya tidak setuju. Setuju. Karena walau bagaimanapun teknologi itu ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu yang harus direm sama guru. Jadi jangan ikut cara logika teknologinya. Tapi kita ambil pemanfaatannya, tapi kita sambil filter. Gitu ya. YouTube itu, Pak. Kalau kita loskan ke anak, nanti anak lihat iklannya yang aneh-aneh. Itu enggak. Tapi kalau kita download dulu misalnya, atau kita liatin kita pakai apa sih kalau di Google yang ada sampai dipotong berapa menit kirim Pak Andri ada ya? Jadi di Google, di YouTube saya mau nerangin apa sih namanya ya? Saya mau nerangin satu materi nih. Kemudian ada bagus video, tapi saya pengen tayanginnya yang menit kedua sampai menit keempat. Karena sebelum dan sesudahnya nggak penting. Atau bahkan ada gambar yang mungkin tidak pantas dilihat anak. Kan saya bisa video cutting. Cutting ya. Jadi cutting. itu ketika muncul di anak, itu yang muncul langsung menit kedua sampai keempat, menit ke-7, ke-9 yang ada aneh-anehnya nggak akan terlihat. Gitu. Kecuali anaknya rajin diklik kanan, nanti copy URL, nanti lihat lagi dari awal. Terus saya pernah Pak mengalami, saya jadi baru tahu ya, kan ada caption kalau di YouTube ya. Ya. Ada skrip ya, Saya maksudnya berniat. Waktu itu saya nggak sempat ngangkat gitu ya Pak Andri. Ini ada percakapan. Terus saya tanya isi percakapannya apa. Ternyata mereka malah meng-caption Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran saya bahwa mereka harus paham isi percakapan dari orang ngomong Inggris itu tidak tercapai. Karena mereka bisa ngisi tanpa harus paham bahasa Inggrisnya karena sudah di-caption bahasa Indonesia. Akhirnya saya download dulu ke kelas berikutnya mau di-download dulu. Sehingga mereka tidak bisa mengklik caption. Nah, itu juga cara kerja logika teknologi mah begitu, memudahkan. Ada captionnya, sampai ada transkrip ya Pak Andri, ada ya sekarang? Iya, ada transkripnya. Antiago kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada ngomong di YouTube, kita pengen ditranskripkan, tinggal dimasukin ke Antiago. Nah, berarti yang A menurut saya tidak pas. Nah, apalagi sekarang ada ChatGPT itu Bu, jadi cepat. ChatGPT apapun yang kita ini, iya. Nah itu, Bapak Ibu hati-hati ternyata, terutama guru bahasa Inggris nih kayaknya tantangan banget. Ketika disuruh memahami teks berbahasa Inggris, mereka langsung cari translator. Atau ya nggak dapat dong ya memahami bacaannya teh gitu. Jadi tujuannya tidak tercapai. Jadi Bapak Ibu melihat dari ini, betul bahwa TIK itu meningkatkan kualitas. Tetapi, kalau saya lebih cenderung yang C. Kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara frontal pada peran guru. Kan ada yang bilang, udahlah nggak perlu guru lagi lah, udah ada TIK mah. Ya nggak gitu juga, gitu kan. Jadi nggak boleh difrontalkan, TIK ada, guru nggak ada, nggak bisa begitu. Karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi. Kayak tadi, guru mengerem, jangan terlalu di-loss gitu. Jadi saya jarang membiarkan anak nonton tanpa saya ada di situ. Atau tanpa mereka ngapain sih nonton tuh? Ada harus dikerjainnya. Kamu jawab 3 pertanyaan dari tontonan ini, bukan nonton ya, cetrek terus kita keluar aja nggak baso dulu pas pulang-pulang. Udah nonton, udah. Malah dioprek lagi laptop saya aja. Ngetrek-ngetrek yang lain gitu. Jadi kalau saya cenderungnya yang C itu juga benar ya. Setuju ya Bapak Ibu?
Iya. Setuju aja ya. Udah pada, ini udah tanggal mau 20 nih udah pada mikirin yang tadi ya, logical matematis yang diskon. Kita yang pusing. Sertifikasinya belum cair. Ya, tapi semoga Dikit aja lagi, ya. Pak. Dikit lagi. Dikit lagi. Ini berikutnya ada 4 kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran di era digital. Kecuali. Nah ini kadang kita suka terjebak Bu ya. Kalau misalkan baca soalnya nggak selesai gitu. Nah ya itu. Nah, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki guru. Wah ini nih langsung aja jawab. Langsung. Tapi di akhir nggak sampai selesai kecuali. Ada kecuali gitu. Ini banyak teman-teman yang seperti itu. Nggak selesai gitu bacaan. Jadi harus selesai nanti itu salah satunya. Itu juga persoalan kalau di bahasa Inggris ya Pak Andri. Iya. Di soal bahasa Inggris. Yang ditanya apa? Stimulusnya apa? Ternyata yang kita kejebak di stimulus. Nah, di sini kata kuncinya adalah pengembangan pembelajaran di era digital. Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital. Mana yang enggak era digital juga harus itu. Nah, gitu aja lah. Mana? Kemampuan si guru dalam pengembangan belajar di era digital yang mana? Yang satu mah nggak harus di era digital juga harus begitu, harus ada. Yang mana? Interaktif. Yang nggak harus di pengembangan digital juga harus punya guru teh. Jadi tidak fokus with others. Nah itu ya, interacting with others itu tidak melulu berhubungan dengan era digital kan ya Bu ya. Betul. Oke. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21. Tandanya apa? Pesatnya penggunaan media teknologi digital. Tadi itu jawabannya udah muncul. Udah dicatain peningkatan. Nah itu ya peningkatan penggunaan medsos. Bapak Ibu terutama yang guru bahasa, ada guru bahasa di sini berapa orang? Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia masalah. Kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu sangat amat berbeda itu di guru bahasa. Biasanya kita kalau ngajarin 4 skill. Reading, listening, writing, sama listening, speaking, reading, writing ya. Karena perkembangan media sosial dan di era digital ini begitu pesat, kita ditambahin kemampuan yang namanya viewing dan presenting. Biasanya kita meminta mencari makna dari huruf yang tertulis, berarti suruh baca. Ayo baca buku Malin Kundang. Terus ditanya siapa karakter tokohnya, di mana kejadiannya, gitu ya. Mereka bisa jawab itu kalau baca, ya enggak? Baca huruf. Nah, sekarang ini ada kemampuan yang namanya viewing. Mereka disuruh nonton, nanti disuruh nanya maknanya apa. Meme, Bapak Ibu tahu meme? Meme? Ya. Meme, gambar yang aneh-aneh itu. Nah, itu kan enggak. Meme itu kan suka ada yang aneh-aneh ya, ada lucu, ada bikin ngakak. Kenapa kita ketawa padahal nggak ada tulisannya? Karena ada gambar yang bercerita atau gambar yang memiliki makna. Nah, guru bahasa sekarang punya tugas tambahan, mengajari bagaimana menangkap makna dari teks visual yang berhubungan dengan digital. Itu berat sekarang itu ya tambahannya. Jadi ini ada penggunaan inti di abad 21 pesatnya ditandai dengan peningkatan penggunaan medsos untuk interaksi sosial. Yang lain mah ada biasa ya. Dari personal skill mah nggak harus digital juga memang perlu. Keterampilan motorik juga nggak digital juga perlu. Tapi yang sangat terlihat adalah ini peningkatan penggunaan medsos. Berikutnya Pak Andri. Guru menunjukkan pengetahuan keterampilan. Nah, standar apa nih kalau guru yang bisa menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja sebagai wakil? Oh ini mah gurunya inovatif nih. Berarti dia memiliki standar apa? Model kerja. Model kerja dan apa? Ya gitu ya. Digital age.
Ya, mudah-mudahan betul. Ya, karena di jawaban ada begitu ya. Aduh, Dengan ada jawabannya. Tapi Kan boleh tergantung. dibuka dulu semua Pak Andri, biar kita kontrakkan dulu. Kalau guru yang keren, inovatif itu apakah memenuhi standar ini memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas peserta didik. Udah mirip-mirip ya jawabannya ya sebenarnya ya. Tapi kalau melihat dari pengetahuan dia, keterampilan dia, proses kerja dia mewakili profesional inovatif. Nggak ada hubungan sama peserta didik kan sebenarnya kalau ini mah ya. Mungkin begitu ya, ketolaknya yang nomor A itu ketolaknya karena gitu. Yang kedua mempromosikan dan mempromosikan model lanjutan citizenship lagi ya. Citizenship kan kewarganegaraannya ya. Kalau ini kan keprofesionalannya. Masih yang terakhir memfasilitasi dan peserta didik lagi nih. Belum ada hubungannya karena dia kan jadi guru dulu yang benar, baru nanti turun ke peserta didik. Berarti emang model kerjanya, dia tahu pengetahuannya, dia tahu keterampilan ngajarnya, dia tahu proses kerjanya, dan inovatif. Mungkin itu ya model kerja dan belajar digital age. Saya nggak ngerti nih digital age apa. Nah, kalau ini, kalau yang termasuk memahami karakteristik, termasuk kompetensi apa? Halo? Kalau Bapak Ibu paham karakteristik peserta didik, berarti Bapak Ibu tuh punya kompetensi apa? Sosial. Kalau Bapak Ibu gaul di RT, di RW itu kemampuan sosial. Pedagogi. Pedagogi. Kan ngajar. Ngajar siapa? Ngajar siswa. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bisa paham karakteristik peserta didik, dikasih teori pembelajaran apapun nggak akan nyambung. Karena Bapak Ibu sendiri nggak ngerti peserta didik. Makanya di Bapak Ibu yang suka di PKG itu ada ya, bab pertama dari seorang guru sebelum melakukan PKG, supervisi kan suka ada supervisi ya. Suka dicek nggak sama pensupervisinya. Yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu paham karakteristik peserta didik. Makanya butuh ada diagnostic assessment yang non-kognitif. Ini anak ada yang apa tuh? Kinestetik, ada anak yang audio, ada anak yang visual. Jangan semua sama disuruh dengerin ceramah. Orang yang memiliki modalitas audionya tinggi, beruntung dapat guru yang sering ceramah. Orang yang visual itu kalau dia nggak lihat gambar, gurunya ngomong aja, nggak liatin catatan, nggak liatin buku, nggak liatin gambar, mereka agak kesulitan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu karakteristik peserta didiknya, artinya semua difasilitasi. Berarti Bapak Ibu kan nanti pakai strategi yang berbeda ya. Hari ini atau jam ini, sesi ini saya ngomong nih ceramah 10 menit. Sesi berikutnya anak praktek. Langsung pada bikin kelompok, pada berdiri, pada lari-lari gitu. Misalnya praktekin kalimat ini, kalimat imperatif ya Pak Andri. Kalau ya, kalimat betul. Perintah, ya itu pada lari-larian aja bikin perintah. Go to the door. Desat. Itu kan anak kinestetik senang. Gitu-gitu ya. Terus misalnya dikasih gambar. What is he doing? Gitu anak visual kan senang. Jadi ini sekalian saya ngasih tahu. Kalau yang saya lihat dari sebuah YouTube di Mentari Group itu bukan dikelompokkan katanya Bapak Ibu, nggak boleh dikelompokkan blok kamu audio di sini, bukan gitu. Jangan dibikin grouping, tapi kita tahu ada anak audio, ada anak visual, ada anak kinestetik. Artinya saat kita ngajar, makanya ini keluar nih kemampuan pedagogi kita. Berarti kalau kita ngajar harus memfasilitasi 3 itu. Kapan ceramah, kapan ngasih gambar, kapan ngasih video, kapan suruh anak lari-lari, kapan suruh anak gerak-gerak, kapan suruh anak berhands on gitu. Jadi itu menunjukkan si guru itu memiliki kompetensi pedagogi. Ya, next. Udah jam 9, 4 menit lagi. Berkomunikasi mungkin ya dengan orang tua. Nah, kalau yang begini kompetensi apa? Sosial. Iya, betul. Ya,
Jadi jangan kayak di Menara Gading sendiri aja. Nyarekan budak we hungkul di sana teh. Nah, pas ada orang tua yang nanya, gimana perkembangan anak saya? Nggak tahu anak ibu yang mana juga. Gitu. Next. Udah ini. Kemampuan siswa membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan apa? Bagus ini pertanyaannya. Ini mah materi Daniel Goleman ya. Emosional. Jadi, ya betul emosional. Dia ada yang pintar, tapi ketika dideketin temennya dia judes gitu ya. Atau bingung gitu kalau suruh, coba kamu tuh tanya sama KM, bla bla bla. Dia nggak bisa ngomong minder atau ngomong susah atau malah ngebentak gitu. Berarti dia tidak bisa membina hubungan dan tidak bisa memotivasi diri. Itu kalau misalnya, oh saya harus bisa nih, dia ini kan intrinsic motivation-nya, berarti dia nggak punya kemampuan emosional. Jadi percuma lah pinter juga gitu kalau secara kognitifnya tinggi, tapi emosionalnya nggak bisa. Marah-marah gitu ya, dia tidak bisa mengerem kemarahannya. Oke, next jawabannya emosional. Ini mah tingkat tinggi berat. Ada Piaget, ada Brunner. Nah, langkah pembelajaran yang dimulai dengan penggunaan objek langsung, diikuti dengan barang tiruan atau gambar, diakhiri dengan penggunaan simbol, merupakan pandangan dari teori belajar apa? Nyerah saya. Nggak usah nyerah, Pak Andri. Pak Andri mah bisa banget. Googling aja, Pak Andri. Bu, kalau pada saat pas ujian nggak bisa googling kan, nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang mumpung bisa, ayo. Ujung-ujungnya itu kan. Kata kunci nggak, Bu? Piaget apa? Sekarang apa? Kalau saya Piaget dengan Brunner nolak ini. Setahu saya Piaget itu yang ini Pak, yang zone proximal development. Jadi Piaget itu sering memunculkan teori kalau anak itu belajar itu jangan diasumsikan nol. Ini yang terkenal ZPD, zone proximal development. Kalau kita ngajar ke itu Piaget. Kalau kita ngajar ke anak, jangan anggap anak itu nol. Makanya di cara pembelajaran kan ada Bapak Ibu yang dibilang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa, ada nggak? Poin itu. Ada ya. Itu karena pakai teori Piaget bahwa anak itu nggak nol. Anak itu di-explore, kita cek sama sama anak-anak, mereka tuh sudah di mana? Mereka ada di mana gitu. Mereka ada di mana? Jangan sampai cek Sundama mapatahan ngojai kameri. Kita ngajarin yang dia udah tahu. Pasti anaknya nggak mau belajar dong. Si bapak kayak gitu udah tahu dong, gitu kan? Betul nggak? Makanya kita kaitkan. Kamu taunya apa? Oh, ternyata ini rata-rata anak taunya 20%. Kita mau ngajarinnya sampai nomor 100. Berarti mulainya dari 2, jangan dari 1, jangan dari 0 gitu. Itu Piaget yang saya tahu. Nah, kalau teori Brunner itu 3 tahap. Brunner itu kalau nggak salah ini inquiry. Tahapan belajar. Oh ya, kalau seingat saya Brunner itu di inquiry. Ya, tahapan belajar di mana siswa itu biasanya diberikan kesempatan untuk mencari sendiri ya. Iya, konkret. Kalau Brunner berarti mencari sendiri. Kalau Brunner setahu saya itu yang mencari sendiri itu. Iya. Ya, betul nggak? Nah, sekarang tinggal saya ngomongnya ya? Ausable. Kalau Ausable gimana? David Paul Ausable. Sebel. Sebel ke Pak Andri. Jadi kalau sebel gimana kalau sebel? Ya, kita cari aja dulu bareng-bareng ya. Di chat itu. Di chat ya. Sok dibacain Pak Andri, saya suka susah lihat yang kecil-kecil. Teori belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dikemukakan oleh David Paul Ausable, seorang ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat. Inti teori Ausable tentang belajar adalah belajar bermakna.
Tapi dia belajar bermakna mah banyak ya. Kalau Brunner gimana tadi? So, ibu-ibu, bapak-bapak, kita belajar googling. Karena salah ini aja, salah kata kunci bisa salah tuh ya kesananya. Pengalaman saya. Nah, itu. Kalau Brunner itu, Bu, ya, dia itu kan memanipulasi objek konkret gitu. Memanipulasi objek konkret, maksudnya dimanipulasi? Jadi dengan simbol-simbol gitu, Bu. Oke, baik. Oh, berarti ini usable. Memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Iya. Itu ya si Brunner mah ya. Benar, kalau usable itu yang tadi yang bermakna, yang belajar bermakna. Belajar bermakna. Nah, kalau Van Heli itu melalui baru bisa memahami apa sih ini, Van Heli itu seorang anak yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Tidak mungkin dapat mengerti atau memahami materi yang berada pada tingkat yang lebih dari anak tersebut. Kalaupun anak yang dipaksakan, anaknya harus bisa memahami melalui hafalan saja, bukan melalui pengertian. Kalau Van Helen nggak masuk berarti ya, nggak masuk ya Van Helen. Gitu. Antara Brunner sama Ausable nih berarti ya. Ya. Brunner berarti. Brunner kayaknya apa ya? Kalau simbol itu lebih ke Brunner. Oh ya, ini ada simbolnya di situnya ya, berarti simbol ya mungkin Brunner itu ya. Ternyata betul. Oke, mudah-mudahan ya. Nah ini efeknya, ini efek dari bimbel ini yang saya suka itu. Pasti Bapak Ibu jadi nyari, jadi penasaran. Insya Allah penasaran ya. Oke, next. Satu lagi mungkin. Ya satu lagi ya. Ya kalau di sini ya satu lagi udah 21.04 lasut atuh. Ya satu lagi aja. Pemahaman siswa salah bukan apa itu? Di dalam proses itu ya. Dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Ingat, collecting the data, hypothesizing ya, membuat hipotesa, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan. Nah, ini tipe apa? Konstruktivisme. Mau pakai S, Bu? Konstruk. Iya, jadi dia mengkonstruk sendiri. Nih, Bapak Ibu contoh yang guru bahasa Inggris nih ya. Bapak Ibu sering ngajarin ini yang nggak bahasa Inggris juga pasti tahu present apa tuh? Present continuous. Present continuous pasti cepet banget ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah present continuous adalah subjek plus verb plus i, nggak usah. Bapak Ibu ajak aja anak, coba lihat teman kamu yang di depan. Terus kita ngomong, what is she doing? Pasti sebagian anak ada yang bilang, oh dia lagi senyum, dia lagi duduk. Nah, kita bilang aja, he is sitting. Terus banyak aja, perbanyaklah contoh, sehingga mereka konstruksi. Oh berarti, jadi katanya untuk mengkonstruk itu, membuat anak menjadi kata berarti, itu kan mengkonstruk ya. Itu generalisasi itu dibuat kalau mereka diberikan banyak sekali contoh. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran apapun, berikanlah sebanyak-banyaknya contoh, karena contoh yang banyak membuat anak mudah membuat generalisasi dan menyusun rumus beserta bentuk umum. Jadi nggak usah dikasih rumus sama kita. Nanti pembelajarannya bisa jadi induktif. Berarti kesimpulannya apa? Oh, berarti harus ada ini, Bu. Harus ada ini ya. Kalau bikin kelihatan harus ada ini. Nah, dari mereka sendiri. Kalau salah dikit baru kita betulkan. Itu namanya konstruktivisme. Oke, sudah jam 9:06. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini jadi seru ya. Karena kita kalau Bu, sambil nyari. Yang lainnya itu apa Bu? Supaya kan ingat kembali. Kalau humanistik yang satu itu tadi Pak, yang si anak tuh dikejar sampai potensinya gitu, bukan dijudge. Jadi diposisikan sebagai, jadi gini, Bapak ketika di kelas itu ada 40 orang kan beda-beda ya. Ketika kita ngajarin matematika, terus besoknya ulangan pembagian misalnya, anak yang sebagian ada yang angkanya 3, itu jangan berhenti, kamu mah bodoh, udah selesai Kak. Gimana caranya si yang 3 itu kalau KKM-nya 8 atau 7 misalnya, KKM gede-gedenya Pandri, KKM 8, KKM-nya 7 nih misalnya ya. Artinya si anak 3 ini gimana caranya harus diajarkan sampai dia bisa memahami itu dalam 70%. Jadi bukan udah kamu memang bodoh lah, diajarin juga udah 3 aja melulu gitu ya.
Nah, kalau di humanistik nggak gitu. Nah, sekarang ini kalau saya perhatikan Kurmer itu dengan adanya differentiated instruction, dengan adanya assessment for learning, itu dimanusiakan. Saya tahu kamu bisa matematik, cuman kamu mungkin butuh waktu lebih banyak, butuh latihan lebih banyak. Kalau ini saya pengalaman sedikit, kalau saya belajar matematik, Bapak Ibu pernah ya kalau nerangin matematik, si guru tuh nulis angka titik, padahal diterjemahkan kali, betul nggak? Iya. Nah, saya dulu nggak ngeh itu. Jadi menurut saya sih guru itu kecepatan. Menurut saya ya mungkin agak lemot di matematika. Ketika diterangin sama teman saya, tadi kan titik ini kamu tadi kali dulu. Saya nggak ngeh bahwa titik itu kali. Mungkin saya ngelamun, mungkin kecepatan gurunya. Berarti bukan saya bodoh. Saya nggak bisa belajar matematik ya padahalnya. Tapi mungkin saya butuh waktu lebih banyak. Jadi ada guru saya tuh suka langsung dikalikan, nggak bilang gini. Bapak Ibu kalau belajar matematik ada yang kurung-kurung itu ya, misalnya kurung 2 plus 3 kurung tutup kali, nah gitu ya. Itu ada guru yang langsung tembak ke bawah ya, yang langsung dikalikan, nggak satu-satu gitu. Kalau saya jadi boleh protes, satu-satu dong Pak kalikannya, kurung ya enggak. Kita kalau mau boleh minta. Nah mungkin sama dengan bahasa Inggris saya juga jadi gitu. Jangan-jangan anak itu nggak ngerti pola ini karena kita kecepatan. Tapi yang lain enggak, ya berarti yang lain cepat pembelajaran. Bukan berarti si anak ini bodoh, tapi butuh lebih banyak waktu, lebih banyak contoh, dan langkah yang lebih detail. Itu harus dihumanistikkan. Jadi jangan langsung dijad, kamu mah nilainya 3, udah nggak ada remedi. Bukan masalah remedinya, coba diulangi lagi. Mana materi yang enggak? Itu namanya humanistik. Itu katanya. Udah, kalau cybernetik saya belum tahu juga ini. Jadi kayak cybercorp. Nanti buka aja dulu ya. Pak Andri, boleh udahan dulu. Nanti kalau ini mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi terinspirasi untuk baca-baca lagi, googling lagi ya. Kalau dari saya pribadi, mohon maaf, saya suka banget hari ini malah jadi kayak saya belajar banyak dari Bapak Ibu ya dengan soal-soal yang dadakan ya Pak Andri, kayak tahu. Ya, betul. Dadakan karena dari Pak Firman semalam itu menyampaikan, aduh Pak Andri maaf nggak bisa ini karena ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan katanya itu. Gitu. Jadi ya mohon maaf juga. Tapi mudah-mudahan ya apapun yang kita usahakan. Siapa tahu yang hari ini justru yang malah jadi ingat sama Bapak Ibu kan nyari sendiri tadi ya. Malah jadi lebih paham tentang itu karena pernah nyari sendiri. Mungkin kalau dari saya itu dulu ya Pak Andri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya. Good luck for everyone. Saya minta izin ya duluan. Leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah ya telah selesai. Saya pun mohon maaf ini untuk yang terakhir ini tidak bisa terlalu maksimal karena ada kendala jaringan. Tapi nanti untuk yang soal PTK sisanya akan saya share juga file yang sudah ada jawabannya. Tinggal Ibu Bapak mungkin